Terus habis itu di tingkat nasional mereka tahu juga ternyata, wah ternyata begini ya suasana atau semangatnya kompetisi nasional, kan mereka kan selama ini kan di dalam Unilak doang nih, Oke oke nggak oke tahu tuh oke gimana, oke mahasiswa-mahasiswa yang lain di luar sana. oke. Ya mereka jadi tahu kan, jadi Iya. punya dapat mereka, feel-nya Ya, bahwa, oke oh oke. ternyata gini nih kompetisi nasional dan Heeh, itu kita harapkan mereka memberi semangat. Makanya iya kita kalau ada acara-acara seringkali kita libatkan iya. alumni atau mahasiswa yang pernah lolos sebelumnya supaya Oke. ya memotivasi kan. Jadi Jadi mereka kan partner juga, Pak, ya? betul jadi Partner. partner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Selamat siang sobat muda Unilak. Hari ini kita hadir kembali di acara podcast Unilak. Eee, Hari ini hadir, salah satu narasumber kita. Beliau banyak prestasi, kemudian sejak jadi mahasiswa juga berprestasi, sejak sekolah SMA juga berprestasi dan aktivitasnya luar biasa super sibuk, dan juga hari ini dipercaya sebagai kepala P2K Unilak. Betul, Betul. Pak? Oke. Dia adalah Doktor Indra Purnama. Oke. Selamat siang Pak Dokter, Siang. apa kabar? Sehat alhamdulillah. Kesibukannya hari ini bagaimana, Pak? Ya pada normalnya dosen sih sibuk ngajar, cuma sekarang Oke, kan kita lagi ujian ya. ujian. Jadi pengawas, kemudian ya pengabdian, kemudian penelitian juga. Oke, home base-nya Pak Doktor Indra ini adalah di Fakultas Pertanian. Beliau adalah lulusan S3 dari University Metropolitan Tokyo, betul, Pak? Iya, kalau di Oke, dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih tepatnya Tokyo Metropolitan University. oke. 2015 sampai 2018? Ya, betul. Oke. S2-nya sama dengan Pak Jokowi, betul, Pak? Iya, UGM? betul. Oke. 2012 sampai 2015? Siap, betul. Oke, bener, Pak, ya? Betul. Oke, tahu kan, Pak? Dari mana tahunya? Dan saya juga tahu Bapak adalah alumni SM1, betul, Pak? Salah. Tebak-tebak aja, Pak. Betul, betul. Oke. Pak, di tengah-tengah kesibukan, sebagai kepala P2K2, apa saja sih, Pak, tugas dan fungsi P2K2 di Unilak itu sendiri? Yang saya tahu P2K2, secara umum mungkin, tentang karir dan kewirausahaan, kemudian alumni, Pak, ya? Mhm. Oke, Pak, bisa jelaskan, Pak? Oh ya, siap, saya lupa tadi. Jadi selain saya dosen ya, saya juga, diamanahi ya oleh Pak Rektor, menjadi Kepala Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan atau P2K2. Jadi ya seperti yang disampaikan oleh, Bang Widi ya, di sana saya ngurusin berbagai kegiatan ya berhubungan dengan karir mahasiswa Ya. dan juga kewirausahaan. Nah selain itu juga kita, eee, berfungsi untuk melacak alumni. Ya. Jadi alumni kalau misalkan setelah tamat, setahun setelah tamat itu kita bakal kontak, Oke kita bakal tanyakan mereka sudah bekerja belum, oke terus habis itu, eee, kalau sudah bekerja atau misalkan jadi wirausaha, oke eee, gajinya berapa oke. misalkan, terus apakah ada kekurangan selama ini Ya. berkuliah di Unilak. Nah itu Iya iya. kemudian kita bawa ke dalam dan kita diskusikan dengan pimpinan dan juga dekanat dan, prodi sehingga ke depannya, pengajaran, kurikulum, kemudian program-program kegiatan yang dilakukan oleh Unilak benar-benar dapat, terus lakukan perbaikan-perbaikan, seperti itu. Istilahnya tracer study, Pak, ya? Ya, kalau yang untuk alumni tadi Oke. terus tadi. Tracer study ini kan, semacam tracking untuk alumni yang baru lulus, Pak, ya? 1 tahun setelah lulus. 1 tahun setelah lulus. Manfaatnya sendiri apa sih, Pak, bagi, institusi Unilak maupun bagi, alumni itu sendiri, Pak? Oke, jadi kalau untuk, Unilak jelas banyak banget ya keuntungannya apalagi dengan adanya sekarang, IKU ya, indikator kinerja Oke utama perguruan tinggi, di mana di sana, mahasiswa atau alumni akan dilihat bagaimana profil lulusannya, apakah
mendapat gaji yang layak, apakah Oke. sesuai, dan itu didapat dari data tracer, dan itu sangat bermanfaat sekali. Yang pertama itu. Terus yang kedua juga bagi perguruan tinggi dapat dijadikan, sebagai evaluasi ya, bahwa, wah ternyata, karena kan tracer itu tidak hanya kepada alumni ya, tapi juga Betul kepada pengguna alumni. betul. Di mana sih kurangnya, apa-apa yang kemudian yang telah dilakukan Unilak, misalkan ternyata perlu dikuatkan nih di bahasa Oke Inggris gitu, oke misalkan perlu kuatkan nih di teknologi informasinya, penggunaan komputer, atau oke bahasa Inggris, nah kayak oke gitu. Jadi kan program-program atau oke kurikulum itu bisa diperbaiki. Nah sementara untuk mahasiswa sendiri, eee, selain dia bisa menjadi apa ya, menjadi pemberi saran atau masukan bagi universitas, ini juga menjadi poin penting bagi mereka bahwa kampus itu selalu ada loh untuk oke mahasiswa walaupun oke. dia sudah menjadi Sudah selesai, alumni, Pak, ya? sudah selesai. Jadi Artinya kampus ada perhatian, ada Pak, ya? perhatian, Perhatian membantu alumni yang baru lulus untuk, membantu mereka mencari iya karir-karir, karir Pak. termasuk yang kan ada juga yang belum bekerja. Nah Iya, itu yang betul. kemudian kita masukkan dalam Oke grup, satu grup yang oke di mana itu info lowongan selalu akan ada, oke, gitu. menarik sekali, Pak, karena saya dulu ingat sedikit susah mencari kerja karena saingannya, Pak, ya. Iya Berarti, betul. eee, ada tips-tipsnya juga diberikan, Pak, ya? Kepada apa Ada. aja itu, Pak? Mungkin, Pak? Jadi sebelum mereka tamat kita adakan pembekalan alumni Oke namanya ya, jadi itu boleh juga diikuti oleh mahasiswa tingkat akhir, mulai pembuatan CV, karena kan kadang-kadang kan perusahaan juga melihat dari CV kan, kalau CV-nya betul. menarik ya Oke berarti ini si alumni ini, apa, pekerja ini jadi waktu jadi mahasiswa ini, kreatif oke. misalkan, Potensi ya, potensi potensi iya. untuk diambil ya? Iya, terus yang Oke kedua teknik wawancara, karena kan oke wawancara itu ndak ini ya, bukan sesuatu yang, sudah ditanya jawab nggak oke. segitu aja, tapi Nggak lihat dari begitu strateginya, Pak, iya, ya? tapi lihat dari confident-nya si Oke alumni ini gimana ketika ngobrol, dan itu yang kita ajarkan, oke termasuk teknik ketika bersikap. oke, betul. Karena kan anak-anak muda sekarang kan juga apalagi generasi online ya, Oke, itu betul. kan jarang bertemu, jarang, Mmm, mendapatkan materi-materi. Jadi betul. akhirnya kita buat dan ya alhamdulillah itu bermanfaat, kayak gitu. Bermanfaat, Pak, ya? Iya. Oke. Kemudian, Pak, saya ingat betul bahwa P2K2 ini banyak prestasinya, salah satunya bidang program kewirausahaan mahasiswa, Pak, ya, tingkat Mhm nasional. mhm. Boleh tahu dong, Pak, prestasi-prestasi P2K2 Unilak yang telah diraih dalam program kemahasiswaan ini? Oke, kalau untuk kewirausahaan kita sejak 2021 ya, saya di 2020 di P2K2, mulai dari dulu namanya KBMI ya, Iya, benar. Kompetisi Berwirausaha Mahasiswa Indonesia, Oke kita lolos dan, oke. didanai dan dapat juara 2 stand ya, Stand, terbaik. ya benar. Kemudian, EA, Entrepreneurship Award, Iya. kemudian kita yang terakhir P2MW, Program Pembinaan Kewirausahaan Oke Mahasiswa Indonesia, kita juga dapat dan juga oke. lolos ke KBMI 2 tim. Dan itu ya tentunya tidak lepas ya dari, dukungan berbagai pihak termasuk juga, dosen-dosen kewirausahaan MKDU yang turut ya Iya, betul. membantu kita dalam, membuat sebuah proposal yang baik itu. Oke. Saya ingat betul salah satu mahasiswanya yang berhasil di bidang kewirausahaan tingkat nasional itu adalah, mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya, Pak, ya, dengan produk Tanjakwa ya, Iya betul. yang kemarin tampil di Brawijaya Malang, Pak, Iya ya. betul betul. Bapak ikut berangkat? Betul betul. Jalan-jalan Bapak ke situ? Saya cuman makan bakso doang gitu. Kalau Bapak jalan-jalan, jangan lupakan kami. Iya, siap. Saya tahu Bapak sering jalan-jalan. Nah, ketika mahasiswa berprestasi, Pak, berangkat ke tingkat nasional, ya. Sebenarnya apa sih, Pak, yang Bapak harapkan atau manfaat bagi mereka-mereka yang lolos di tingkat nasional dalam program kemahasiswaan ini, Pak? Itu tidak lebih dari mereka mahasiswa kita itu biar punya challenge ya, kesempatan bahwa, Oke. pertama mereka bisa kalau apa, kan kadang-kadang kan juga ada mahasiswa-mahasiswa kita mungkin punya anggapan, "Alah di swasta," misalkan, Oke atau oke cukup, kita apa, ya rumbai kan oke. pinggiran dan Artinya sebagainya. jangan minder, Pak, ya? Iya, Artinya minder. Nah jangan gitu, hilangkan itu, Pak, hilangkan itu gitu, ternyata kita bisa lolos nasional. Nah asal dapat kesempatan didorong, Pak, ya? iya, Dibentuk. didorong. Nah, terus habis itu di tingkat nasional mereka tahu juga ternyata, wah ternyata begini ya suasana atau semangatnya kompetisi nasional, kan mereka kan selama ini kan di dalam Unilak doang nih, Oke oke nggak oke tahu tuh oke gimana, oke mahasiswa-mahasiswa yang lain di luar sana. oke. Ya mereka jadi tahu kan, jadi Iya punya dapat mereka,
feel-nya Ya, bahwa, oke, oh ternyata siap. gini nih kompetisi nasional dan Nah, itu kita harapkan mereka memberi semangat. Makanya iya, kita kalau ada acara-acara seringkali kita libatkan iya. alumni atau mahasiswa yang pernah lolos sebelumnya supaya Oke. ya memotivasi kan. Jadi mereka Jadi kan partner juga, Pak, ya? betul jadi Partner. partner gitu. Jadi pola pikirnya terbuka, kesempatannya mencari jejaring di Iya, luar juga betul terbuka, Pak, ya? betul, iya. Kesempatan itulah yang Bapak harapkan, Pak, ya? Iya, Mhm, betul. Alhamdulillah itu yang oke. sudah mereka Mhm, kenalan dari mana-mana, dari Makassar, oh, dari Papua, seperti oke. itu. Satu lagi, Pak, yang saya ingat P2K2 juga, selalu mengirimkan proposal-proposal, di bidang entrepreneur. Bagaimana pola Bapak mencari talent-talent Unilak, mahasiswa atau mahasiswi yang mampu untuk ikut, bidang kewirausahaan ini, Pak? Karena kan, kita tahu bahwa ada mahasiswa yang Unila yang punya usaha, namun dia, belum tampil, ikut kompetisi, ya kan. Ada yang tidak sama sekali tapi punya ide, ingin menciptakan, produk tapi, pendanaannya kendala, itu kan sering terjadi di, anak-anak muda sekarang. Boleh cerita, Pak, yang Bapak lakukan di P2K2? Nah, kalau di P2K2 kita seringnya merangkul ini ya, dosen-dosen, prodi yang sering ini ya bertanya, "Ada nggak yang mahasiswanya, eee, berpotensi untuk Oke, ikutan lomba?" oke. Pertama itu. Yang kedua, juga kita punya program masing-masing dosen kewirausasahaan itu harus memiliki proposal di Proposal luarannya gitu. proposal. Jadi walaupun Mmm, ya kita, minta, buat tapi dipaksa juga kan, jadi karena itu harus kan tugas dipaksa. kuliah. Oke, Karena tugas emang ya. kalau saya punya prinsip kalau dalam Ya, suatu kegiatan atau suatu hal itu, hal baru itu pertama kali kalau memang belum biasa itu memang harus dipaksa dulu. dipaksa dulu, Pak. Dipaksa dulu, setelah dipaksa itu, bisa, nah Oke, bisa dulu, setelah bisa nanti jadi terbiasa. Nah oke, jadi, oke, ya itu sih, karena ya selama kita membicarakan dunia ya, oke. itu semua bisa kita kejar gitu, Iya, iya. asalkan kita mau bersungguh-sungguh, itu Mau aja sih. sungguh-sungguh, Pak, ya. Iya, itu aja sih kuncinya. Ada nggak, Pak, mahasiswa yang sudah, melahirkan produk terus dia saat ini bisa jalan mandiri, ngisi-ngisi selesai kuliah ataupun selesai selesai jadi mahasiswa atau sudah wisuda, mereka menjalankan produknya, itu ada nggak, Pak? Ada, ya cuman yang kita tahu memang beberapa ya, Iya, maksudnya ya kan nggak semua yang silaturahmi ya iya, iya, datang dan betul. ada beberapa, termasuk juga, alhamdulillah ya kebijakan pimpinan Oke, kita di Unilak bagi iya, teman-teman mahasiswa ya mhm, yang lolos program nasional, iya. itu bisa dapat space untuk Space jualan dan space space sebagainya. jualan. Iya, dan itu nggak ada hubungan sama sekali dengan P2K2 gitu. Iya, Jadi iya, teman-teman memang, bersurat saja terus nanti kita bakal usulkan ke rektorat, nanti oke. rektorat bakal mengizinkan dan itu ya lumayan kan dapetin income Income, dari kampus kita yang banyak banget orang-orangnya gitu. oke. Kemarin juga baru selesai Entrepreneurship Award tingkat LLDikti wilayah 10 dan kemudian itu skupnya adalah nasional dan saya dapat, data bahwa mahasiswa Unilak mampu prestasi, Pak, ya. Betul. Itu bisa dijelaskan, Pak, dari berapa banyak yang berhasil, juara di kompetisi itu, Pak? Ya alhamdulillah kita masuk ada 3 besar ya, Ya, jadi kan dia ada 2 kategori ya, ya, kategori bisnis berjalan dan mhm, kategori rencana bisnis. Memang betul ya kerjasama kita dengan LDikti Wilayah 10 ya, yang sebelumnya itu hanya untuk wilayah LDikti 10 tapi mulai tahun ini, dengan host-nya Unilak oke. Universitas Lancang Kuning itu diadakan untuk PTS se-Indonesia. Pertama kalinya? Pertama kalinya dan Alhamdulillah sukses, alhamdulillah Pak, ya. sukses dilaksanakan, sukses penyelenggaraan dan juga sukses alhamdulillah mahasiswa Unilak ada 3 tim dan itu tidak ada intervensi sama sekali dari tim dari Unilak karena memang semua juri itu dari PTN dan juga Independen dari praktisi independen. Jadi nggak independen. ada sama sekali dari kita dalam mereka, melakukan penjurian tidak ada intervensi sama sekali dari kita. Jadi memang alhamdulillah, Alhamdulillah, murni, murni. semua. Dapat pendanaan ya, Pak, ya? Dap Kewirausaha, Pak, ya? kalau untuk pendanaan itu dari P2MW Pak, dari Dikti. Nah Dari kalau Dikti? dari, L-Dikti ini dari wilayah Hadiah ya? 10 hadiah, duit, Hadiah ya? uang, Mungkin itu bisa jadi modal, modal ya, modal betul, ngembangin usaha, modal membesarkan usaha, modal mewujudkan usaha, usahanya, betul betul. betul. Yang Bapak lihat dari semangat pimpinan ternyata, ada materi kewirausahaan ini seperti apa, Pak? Karena ternyata, potensi mahasiswa
atau generasi muda saat ini besar populasinya, kemudian memang harus didorong untuk menjadi wirausaha muda dan ternyata sistem di Unilak sendiri itu diberlakukan, Mhm. ya kan? Ada mata kuliahnya, Pak, Iya, ya. ada MKDU. Seperti apa pandangan Pak Dokter? Ya, ya ini kita apresiasi ya bahwa, eee, dulu eee, sebelum sebelum ini mata kuliah kewirausahaan itu ya tersendiri ya beda, Tersendiri. masing-masing prodi ada yang buat, ada yang Oke enggak dan oke sebagainya. Nah oke. mulai, tahun lalu ya, Iya. mulai tahun 2021 alhamdulillah, dikomandoi oleh P2K2 ya dalam hal ini Bu Amelia, Mhm. eee, kewirausahaan menjadi MKDU dan, tetapi tetap ya Mhm. untuk, pembagian jadwal dan sebagainya itu di bawah koordinasi WR1 gitu. Oke. Jadi kita hanya, mencari dosennya, terus, inilah me Konsep? menyeleksi ya, Oh, konsep, mengonsep oke. dari format, apa saja termasuk menyiapkan silabus dan sebagainya. Oke. Terkait kewirausahaan tahun ini apakah ada peluang-peluang, Pak, bagi mahasiswa untuk ikut? Mungkin Bapak bisa kasih gambaran apa saja itu? Oke, buat mahasiswa ya, ini juga ada beberapa teman-teman dari BEM juga, itu datang ke P2K2, "Pak ada modal nggak Pak untuk Iya kami iya. wirausaha dan sebagainya." Kalau dari P2K2 sendiri itu nggak ada ya, anggaran itu sangat terbatas sekali, tahu karena kita PTS, anggaran sangat terbatas. Jadi kalau seandainya teman-teman mau dana yang maksimal, dana yang Oke. uang yang ya cukup cukup signifikan lah Iya. untuk ini, ikuti kompetisi. Ada Oke banyak kompetisi, yang oke. pertama itu adalah PKM ya, Pekan PKM. Kreativitas Mahasiswa. Oke. Selain, banyak ya, di situ Iya. ada riset, ada Riset. pengaduan masyarakat, tapi di Oke situ juga ada kewirausahaan. Dananya oke. lumayan sekitar sampai 10 juta. Oke. Cuan Kemudian tuh duit semua tuh, Pak, iya. ya? Kemudian ada, program pembinaan wirausaha mahasiswa atau Oke. P2MW. Ini dananya maksimal 16 juta. Wih, besar Kemudian ada juga nih. lagi IWDM namanya, Iya. Pak, Inovasi Wirausaha Wih, Digital Mahasiswa. Jadi oke. startup-startup Startup. itu juga 16 juta. Duit Nah, lagi. kalau terus habis itu ada lagi EA ya, Entrepreneurship Iya, Award yang rencananya tahun ini dilaksanakan di Tanjung Pinang ya, Tanjung kalau nggak Pinang. salah. Nah, dan banyak lagi, Oh, informasi-informasi kewirausahaan dan itu, benar-benar, diseleksi dan kita dapat dana. Dan kalau lolos lagi nasional kayak P2MW iya. sama IWDM bisa diundang datang. Tanggung semua, Pak? Iya, ditanggung Tiket semua. pesawat, nginap? Kalau tiket di kampus yang nanggung. Oke, artinya kampus bantu, Pak, ya? Bantu, support. Wih, Makanya jalan-jalan lagi. betul, jalan-jalan. Mhm. Makanya teman-teman silahkan, jangan, apa ya, cuman diem aja Diem. atau, kupu-kupu ya, Iya kuliah pulang, iya. tapi buat karya gitu. Untuk Berarti tidak zamannya lagi kuliah kuliah pulang, Pak, ya? iya, Aduh, betul. kesempatan banyak silakan diambil, Pak, Iya, ya. apalagi program. Nah, satu lagi ada MBKM MBKM, kan. oh iya, Nah Merdeka Belajar Kampus iya, Merdeka. betul. Artinya Bapak ingin mendorong mahasiswa Unilak untuk ambil bagian ya? Iya, Ambil betul. bagian kesempatan-kesempatan emas ini ya? Iya, karena Oke. kan seperti ketahui bahwa Mas Nadiem ya, menteri kita, Pak menteri Nadiem, Mas ma Nadiem ma men Makarim. Mendikbudristek, itu kan sudah mengusulkan kegiatan ya namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, dan itu sangat bermanfaat sekali. Saya Oke. kalau misalkan ditanya, "Bapak kalau misalkan masih mahasiswa mau ikut?" Mau banget mau banget, Kalau maunya ada pakai banget. persyaratannya masuk, Pak, ya? Iya, Iya. cuma sayang saya udah nggak mahasiswa Iya, lagi. Bapak cukup jadi pembimbing aja, Pembimbing, iya. Makanya cuman manajer ya? iya, jangan Aduh, jangan ini gitu, jangan sia-siakan aduh. kesempatan ini, lumayan 3 semester di Iya, luar prodi. saya juga kepikiran, Pak, kalau misalnya ada kesempatan ngambil program itu saya juga mau ngambil, tapi kan nggak mahasiswa Iya lagi. itulah, kasihan ya. Oke, saya ingat Bapak sering pengabdian pengabdian masyarakat, dosen, Pak, ya, wajib pengabdian, Pak, ya. Iya, dari Dharma Perguruan Kemarin Tinggi. Bapak dapat, program yang di Siak, Pak, ya, beras desa itu, benar, Pak? Iya, betul. Saya lupa nama berasnya, produknya. Bisa jelasin, Pak, untuk pengabdian Bapak yang meraih hibah itu, Pak, Dikti Oke, itu? jadi memang saya concern ya dari 2011 itu tentang produk beras, Beras. eee, dulu namanya beras organik rencananya. Oke, Cuman memang ternyata setelah, organik. ke sini bukannya malah makin bagus, malah makin rugi gitu. Kadang bahkan ada, Ruginya itu maksudnya gimana, Pak? Makin jadi bagus, kan makin kalau rugi? organik itu kan, kita tidak menggunakan pestisida sintetik Oke, kan. Jadi, kimia ya eee pastinya? ya orang mungkin ngomongnya kimia ya, Oke, karena sebenarnya semuanya kimia sebenarnya. betul betul, iya. Nasi pun kimia Oh, sebenarnya iya, karbohidrat. Jadi, pestisida ya kita anggap aja kimia ya, iya, sintetik terus sama juga pupuk kimia gitu. oke, Nah, pupuknya. eee, ada ya kenapa sih kita harus hindari Pak ya, pertama kan,
tidak sehat ya, iya, penggunaan pestisida, mengandung residu, terus iya, juga, tanah rusak dan iya, iya, sebagainya. Nah, iya, saya arahkan menggunakan organik ya, mulai iya, dari pupuk kandang, pupuk kompos, iya. kemudian pengendaliannya secara pakai pestisida hayati. Ternyata serangan hama dahsyat banget. Sewaktu itu Iya, di karena Siak iya, lokasinya? lokasi di Bungaraya Bunga tepatnya. Raya? Karena yang lain kan nggak ada organik, Pak. Betul, betul. Nah, nggak ada organik, Bang Widi. Oke. Jadi semua serangnya ke kami. Itu tantangan ya, Pak, Akhirnya ya? produksinya hampir pernah gagal panen kami. Gagal panen. Nah, itu Solusinya? nah, akhirnya setelah saya sempat kuliah ke Jepang ya, Ya, pulang saya dari Jepang, saya lihat di Jepang ternyata mereka tetap menggunakan organ pestisida gitu pestisida. loh. Oke. Yang Pupuk beda yang beda? nah, bedanya mereka sebelum dijual ke pasaran, Oke. mereka dicek dulu pestisidanya ada nggak dalam beras. Nempel nggak? Ya kalau boleh dibilang lempel, tapi dia di dalam beras itu gitu loh. Oke, oke. Nah, kita kan nggak kayak gitu di Iya, Indonesia, selesai panen, jual, kemasan, heeh packing, heeh, lempar ke iya, pasar, kan kirim. di ini dulu, Bang Mhm. Widi, dikeringkan dulu. Oke, oke. Itulah yang Bapak bedain dari program di Iya, nah Siak itu? akhirnya pulang saya ke Indonesia, saya buat program, namanya Beras Aman. Aman, Nah, jadi makanya kemarin kita bimbingan mahasiswa saya nama nasinya nasi bakar Rasman, Rasman. beras aman, heeh, Oke, gitu. Rasman. Rasman tuh beras aman. Beras aman. Oke, Jadi itu akhirnya riset saya, penelitian saya, kemudian pengabdian, ya untuk saat ini masih berhubungan dengan beras karena emang bagaimana oke, impian saya itu, beras yang dihasilkan itu ya mungkin nggak Indonesia ya, oke, setidaknya dulu di Pekanbaru lah, oke. itu Iya, berasal atau dari Riau, itu dari Riau, berasal dari beras aman. beras aman. Ya saya alhamdulillah saya riset, saya cek, berasnya, kemarin terakhir dari, 41 sampel beras. Oke. Butir Itu itu? enggak, 41 sampel? 41 sampel, dari petani ya, Oke, satu petani iya. saya ngambil berasnya, itu hanya sekitar 2 beras yang nggak ada pestisidanya, 2 sampel, 2 petani. 2 sampel, Sisanya oke. itu mengandung pestisida semua. Nah, bahkan ada Oke. yang 10 kali lipat jadi Sampel yang di secara petani tanam itu ya? iya, jadi Oke. secara global, kita tuh sebenarnya punya ambang batas maksimum Oke, iya, sebenarnya, iya, benar, benar. pestisida itu ada. Pestisida itu boleh dikonsumsinya ya, Pak, Boleh ya? ada. Nah, Oke, boleh ada ya, masalahnya iya. ya kita nggak pernah tahu mungkin ya, Iya, satu, terus yang kedua nggak peduli juga iya, mungkin, terus lembaga untuk mengecek juga nggak ada kan. oke. Jadi ya itu saya kerjakan sampai sekarang termasuk dapat riset, ya alhamdulillah dapat didanai untuk ngecek, pestisida Pestisida. di dalam beras. Oke. Menarik ini Pak Dokter soal pangan karena menjadi isu global bahkan isu pembahasan pada pemerintahan saat ini karena kan, tahun 2023, pemerintah bilang ada krisis ya, Resesi ya, ya mhm, resesi ekonomi, ternyata pangan juga dibahas dan ternyata Covid 2 tahun pangan mampu apa namanya, survive Pak ya. mhm, Bidang pangan mampu survive dan tumbuh dan berkembang ternyata. Ternyata pangan ini meskipun krisis tetap harus dibutuhkan karena manusia butuh makan, bener, Pak. betul betul. Kemarin di SIA itu, betul melibatkan mahasiswa, Pak? Ada. Jadi, juga ikut kompetisi juga mahasiswa. Nama programnya PHP2D Apa namanya. itu, Pak? Program PH2D. Holistik Oke, Pembinaan PHP2D, Pembinaan Mahasiswa gitu. oke. Di daerah, Di daerah? di desa, Iya, di heeh. desa. Nah, alhamdulillah tahun 2021 ya lolos dan masuk 40 besar nasional, Terbaik? terbaik nasional. Alhamdulillah, Mhm. tepuk tangan dulu buat mahasiswa ini. Artinya satu lagi kesempatan jika diberikan oleh mahasiswa Unila diambil, dapat prestasi, Pak, ya? Bisa, Bisa mereka tuh. semangat banget waktu itu tentunya. Oke. Kenapa Bapak libatkan, mahasiswa kita untuk ikut dalam bidang hibah penelitian? Karena akan masuk ke sawah-sawah tuh, Pak, Betul, becek-becekan di sawah tuh betul kan, betul, betul Pak, ya? betul. Oke, Jadi, ya alhamdulillah sih, saya setelah ya melihat ya di Jepang, kemudian oke, melihat banyak hal, ya ternyata semua itu harus kolaborasi dan oke, harus banyak ya, orang yang tahu, yang dilibatkan. Karena oke, kalau cuman apa, ya saya doang ya kapasitas saya kan terbatas gitu. oke, Nah sementara kalau ya, mahasiswa, saya pertama bisa memberikan mereka pemahaman yang baik betul, bahwa seperti ini loh bertani gitu. Dan berbagi, iya, berbagi. bertani itu susah, itu sih Oke, penting yang iya, saya iya, lihat benar, kan. benar. Nah kalau seandainya para petani ini nggak ada lagi,
terus siapa gitu yang Iya bakal iya. melanjutkan gitu. Tentu Kan melanjutkan generasi muda saat iya, ini karena kan gitu. sekarang kita tahu Pak ya, banyak sekarang alih fungsi lahan pertanian Betul jadi betul. Saya ingat sawit, betul. jadi Iya perumahan dan iya iya sebagainya gitu. iya Nah, ketika pandemi kita lihat kan iya. bahwa ternyata sawit tok itu nggak bisa dimakan langsung loh. Betul. Nah, Sawit tuh mirip-mirip kurma, Pak. iya, harus diolah dulu kan, dan itu Warnanya, nggak Pak. akan bisa menggantikan nasi loh bagi orang Iya Indonesia, karena nasi itu segalanya bagi orang Indonesia. iya. Sudah makan mie, makan bakso, udah makan, pasti tanya belum, karena Belum. kalau belum makan nasi Makan gitu. nasi. Nah Orang makanya Indonesia, Pak. iya, Indonesia Indonesia. banget kan kayak gitu. Jadi memang, itu penting banget apalagi kalau nggak ada mereka lagi, petani-petani ini. Makanya Iya itu saya sebarluaskan kepada anak-anak muda, makanya saya alhamdulillah saya jadi iya dosen, saya banyak banget bisa ngelibatkan mahasiswa, jadi silih berganti iya setidaknya iya. banyak orang tahu. Nah, kita juga ada program, Eduwisata waktu Edu itu wisata. mengajak orang-orang Pekanbaru ya, terutama anak SMA, yang saya kira memang mereka tuh takut becek-becek, Pak. Becek-becek, iya. Malahan mereka seneng main di sawah. Oke. Tapi memang mereka bilang, "Ternyata yang traktor itu berat ya." Kelihatannya Berat. kan ringan Iya kan, iya. mereka Enak aja, sampai Pak, ya? sampai eh, sampai Oke. ketarik kayak gitu. Iya. Ya gitulah, Heeh. ya biar mereka juga punya pengalaman. Nah, Oke. itu sih program-program yang terus kita lakukan ya, masuk Heeh. melibatkan mahasiswa. Artinya Bapak tandem ya? Ya, betul Tandem betul. dalam program-program mahasiswa, program pengabdian, hibah maupun penelitian, Pak, Iya, ya. betul. Saya ingat Bapak ini memang salah satu, dosen berprestasi. Prestasi selanjutnya adalah, dalam program Merdeka Belajar Kampus Mhm. Merdeka. Di 2022 ya 2022 menjadi hari sibuk dari Pak Dokter Indra. Jika saya ingat ataupun data yang saya terima dalam tahun 2022 beliau lebih dari 15 kota se-Indonesia, berkunjung, betul, Pak, ya? Jalan-jalan terus, Pak, Udah minimal dahsyat sebulan ya. sekali. Iya, Pak, ya, benar ya, lebih dari 15 kota. Iya. Aceh, Sumut, Padang, habis itu Kalimantan, ada Sorong, ada Sulawesi, Sulawesi, Maluku, di Sumbawa, Sumbawa, Ternate, iya Jakarta, Jawa Timur, iya, paling jauh Sorong, Pak, ya? Benar, Pak, Sorong, ya? bener bener. NTT juga ya? NTB NTB NTB. NTB. Aduh, enak-enak Bapak jalan-jalan. Itu dalam rangka apa sih, Pak? Ker Program Merdeka Belajar atau pakai duit sendiri, Pak? Kerja loh itu, Mbak. Kerja, Pak. Alhamdulillah, artinya untuk mahasiswa dan Unila, Pak. Iya, Boleh jelaskan, Pak, oke. kegiatan kesibukan Bapak di 2022 di program Jadi, MBKM? kita kan dapat dana alhamdulillah ya tahun 2022 kita dapat dana PKKM namanya, PKKKM. Program Kompetisi Kampus Oke, Merdeka. alhamdulillah prestasi Eee, lagi untuk Unila. ya alhamdulillah. Nah, di sana program itu, eee, kita banyak dapat anggaran dana ya, Ya, totalnya kalau nggak salah saya ya MM-an lah oke. nilainya. Artinya kementerian tuh menyediakan, Pak, ya? Iya betul, Harus direbut tuh. dan alhamdulillah kita dapet. Nah, waktu saat, kan kita buat proposal. Nah, Betul. setelah proposal jadi itu ada pitching ya, apa namanya, Pitching. prosesnya evaluasi Evaluasi, dari ya. orang dikti, betul Oke. anggaran ini betulan-betulan segini nggak Iya iya iya, anggarannya gitu. Ya hitung-hitungan lah gitu, Pak, hitung-hitungannya dan ya. juga, banyak masukan. Kebutuhan ya, Pak, ya. Iya. Nah, kita banyak pengen buat mengirim mahasiswa untuk MBKM ini gitu, Pertukaran mahasiswa? pertukaran mahasiswa, Oke oke magang, wirausaha dan oke oke. sebagainya. Ya. Nah, ini di luar flagship MBKM ya, karena flagship Oke. MBKM kan di bawah Direktur Belmawa ya, Oke. Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Nah, Iya ini iya. kan kalau PKKM ini dananya anggaran dari Dikti, cuman dari Oke. Direktur Kelembagaan, beda. Kelembagaan, ya. Beda sumber funding-nya, Bidang aja lah, Pak, ya, beda bidang. bidang. Nah, itu kita bisa memilih mahasiswa kita terus kita kirimkan. Oke. Nah, ternyata kita terkendala dengan terbatasnya Iya. PKS. PKX itu apa, Pak? PKS itu perjanjian kerjasama. Oh, berarti payungnya, Pak? Iya, Oke, jadi mereka nggak syarat ya, syarat? untuk, bisa menganggarkan untuk pengiriman mahasiswa itu Oke, harus ada PKS, perjanjian kerjasama. kerjasama itu. Oke, Nah, PT itu PT, Pak, ya? iya Ya, PT to PT, enggak, dia di antar fakultas? antar Oke. fakultas terus juga dengan, DUDI ya, Dunia usaha usaha industri. industri-industri. Solusinya, Pak? Nah, Atas akhirnya kita buat di sana waktu itu program, perjalanan dinas oke, untuk membuat sebanyak-banyak mungkin PKS, perjanjian kerjasama. perjanjian kerjasama. Manfaatnya untuk PKS bagi Unilak maupun bagi mahasiswa itu apa, Pak? Bapak terbang ke Aceh, ada ke
Universitas Negeri Medan, Iya ada Universitas Tengku Umar, iya ada universitas, di Sulawesi Makassar, iya, ada di Universitas Sultan Agung Semarang, heeh, ada di Kalimantan juga, iya apa, betul. Pak? Jadi dengan adanya kerjasama itu, tahun ini ketika kita nanti dapat dana lagi, itu kita bisa, mengirimkan mahasiswa Oke, dan juga program-program lainnya ya, karena MBKM itu kan banyak banget. iya Selain itu juga praktisi mengajar, iya, kemudian juga nanti ada, pertukaran dosen, oke, dan hal-hal lain yang iya, bisa dibuat, pelaksanaannya. oke, Dan kalau payung hukum itu tidak ada, iya. kita nggak akan bisa buat di tahun ini Oke, gitu. artinya penuhi syarat dulu dari Iya, diksi, kemudian berarti kesempatan di 2003 ini masih ada, Pak? masih ada. Peluang Unilak dapat lagi ada, Pak? Harusnya ada karena Mohon kita doa, Pak, ya, ya doanya kita tuh. doain semuanya karena kita ya laporan sudah selesai, semua Iya sudah iya, selesai oke, dan sesuai tepat waktu oke semua ya, oke. harusnya kita dapat gitu. Ya cuman Heeh, kita tetap berdoa, heeh, amin amin, mari kita doakan kampus yang kita cintai ini dapat lagi program itu. Eee, saya ingin tanya, Pak, karena Bapak lebih, 15 kota terbang untuk melakukan kerjasama, tentunya ini akan peluang besar bagi mmm, mahasiswa Unila maupun institusi di saat ini tidak lagi zamannya majunya itu sendiri-sendiri. Jadi betul, majunya kolaborasi, beriringan, collab, mmm, bahasa orang sekarang, Pak, iya, ya, collab, dorong, networking, iya, jejaring ya, Pak, betul, ya. Eee, yang paling berkesan kemana sih, Pak? Sorong sih, Sorong, Pak? Baru pertama atau gimana, Pak? baru pertama, Baru pertama, heeh, oke. Di Sorong berapa hari, Pak? di Sorong itu kita 3 hari, 3 heeh, hari, 3 hari. oke. Berapa kali terbang, Pak, atau transit itu? Transit pas waktu berangkat Pekanbaru, Jakarta, Jakarta, Sorong, langsung Sorong, langsung? langsung 4 Oke, jam, 4 jam. mhm. Yang Mmm, banyak itu atau Sulawesi ke karena kan Sulawesi? dia ini. Nah di Sorong itu ya tadi ya bahwa teman-teman sebenarnya kita Iya. harapkan biar mereka itu punya kenapa sih harus jauh-jauh mungkin itu pertanyaannya Oke, ya. iya, ke Nah Indonesia Timur iya, khususnya? supaya memang mereka tidak hanya lihat ya kan kalau di Riau kan paling dekat Sumatera Utara, Sumbar. Sumbar, oke. Ya deket-deket kan mirip-mirip lah ya budaya Oke. kita orang Melayu ya, Iya iya iya. yang ya nggak terlalu jauh. Nah tapi kalau yang jauh-jauh itu kita bisa lihat, jadi mereka nggak hanya belajar Iya, bidang studi mereka, tapi oke. juga mereka dapat budayanya, Oke, nilai-nilai sosial yang tertanam sosial, di sana, tentang oke. ya agama mereka di sana, Adaptasi, adaptasi ya. mampu menerima Betul, Kak, perbedaan, oke, perbedaan. Iya, menghargai Bhinneka Tunggal budaya, Ika oke, kan. Nah, jadi, bineka. biar mereka tidak kayak, apa ya, katak dalam tempurung ya, taunya Oke cuman oke Riau kayak gini oke. gitu, dianggapnya sama semua, tapi Jangan lagi, seperti dulu, Pak, ya, di Riau aja gitu ya. iya, keluar dan di Keluar sana keluar keluar. apalagi di Sorong ya, teman-teman tahu pergi ke sana tuh susah ya, apalagi kalau dari Sorong misalkan ke Manokwari, ke Iya iya, Nabire, benar. transportasinya susah, Iya iya jalannya kalau lewat darat jelek, kemudian iya. juga ya masyarakat masih banyak masyarakat yang nggak mau belajar Iya dan iya sebagainya. Nah, iya. kita bisa lihat bahwa beruntung banget kita bisa, di Riau nyaman, Nyaman, kemudian juga, bisa banyak hal. Nah, dari sana kita belajar kan bahwa, ya apa, kebinekaan itu sangat penting sekali oke. harus Memang salah satu unsur dari pertukaran Bhinneka Tunggal Ika, Pak, iya, ya, dari betul Dikti. betul. Oke, Pak, ada lagi yang ingin saya tanyakan. Mahasiswa kita yang ikut pertukaran mahasiswa antar kampus, berdasarkan data yang saya miliki kemarin lebih dari 33 orang. Salah satu yang terbanyak fakultasnya itu adalah teknik. Ya. Nah, saya tahu itu, kemudian ada fakultas hukum. Nah, mereka, apakah itu program MBKM juga, Pak? Ya, itu flagship MBKM. Jadi selain, flagship MBKM, kita juga ada, pertukaran dengan program PKKM tadi. Oke, Ada ke UII, iya ada 2 orang, kemudian ke Universitas Negeri iya Malang, ada iya. 4 orang ya ITS kalau ada, Pak, ya? Institut ITS nggak ada? nggak ada. Yang di Surabaya itu apa, Pak? Yang Yang di ada Surabaya 17 Agustus, 17 gitu? Untak. Tapi yang itu yang program ini, PMM. PMM, Heeh. apalagi Pak PMM? Itu PMM? program pertukaran mahasiswa Oh, tadi, pertukaran mahasiswa ya, terus habis itu yang program, PKKM itu satu lagi di Unpak, Unpad, Pakuang, Pakuan, Pakuan Bogor, oke oke. Berapa lama sih Pak mereka ikut itu? 4 bulan, 4 bulan ya. 4 bulan. Oke, Jadi sebulan persiapan, 4 bulan pelaksanaan, mhm, 1 bulannya, iya. pelaporan gitu. Pembiayaan semua, pemerintah tanggung? Pemerintah tanggung, Oke, pemerintah tanggung. makanya enak banget. Termasuk, apa Pak ya,
aktivitas mereka Iya, sehari-hari, uang saku, uang saku dapat. dapat Itulah, juga. Pak, enak enak Eee, sekarang, Pak, ya, Enak, enak. bener. Sayang kalau nggak direbut Iya, itu ya. nggak di rumah, makanya mahasiswa harus semangat Oh, gitu. iya. Pertukaran mahasiswa mulai dibuka kalau nggak salah pertengahan tahun depan bulan Mei ya kalau nggak salah, Oke. April, Mei. Jadi Berarti Bapak dorong mahasiswa kita untuk apply, untuk ikut iya, itu? tapi nanti hubungannya ke Bu Ambar ya, Oke karena nggak saya lagi yang ngelola oke, gitu. berarti Bu Ambar nanti kawan-kawan mahasiswa di Mhm. Unilab bisa hubungi. Nah, ada lagi yang menarik, ternyata tidak hanya skup Indonesia yang Pak Doktor ini dapatkan. Saya tahu dia memang diam, ya kan. Diam, tapi diam-diam dia berangkat ke Mesir. Berapa hari Bapak di sana? 15 hari? 7 hari kalau 7 nggak hari. salah. Saya tahu Bapak dapat program World Class Professor, Pak, ya? Iya, betul, profesor Dari program Dikti bagaimana mendorong dosen-dosen Unilab untuk dosen-dosen di Indonesia untuk mampu bersaing di internasional, Pak. global ya. Global, Pak, Mhm ya. mhm. Bisa jelasin, Pak, kenapa bisa sampai dapat program, eee, profesor kelas dunia itu, Ya, Pak? Oke. world class professor ya. World class Profesor, professor. oke. Jadi, memang ini ya, saya sangat gembira sekali ketika pulang ke Indonesia banyak banget kegiatan-kegiatan, positif ya, termasuk mahasiswa dan Iya juga untuk dosen juga ada. Jadi teman-teman dosen juga jangan berkecil hati ya, karena iya, ternyata juga ada kompetisi untuk dosen. dosen, Nah, oke. alhamdulillah untuk World Profesor saya ikut di tahun 2021, Pak. Oke, pas Covid itu ya, Pak, Iya, ya pas ya. Covid itu saya 6 hari, Oke, saya di Kairo, Kairo. 7 hari Wisma Atlet, Pak. Wisma Atlet. Oh, Bapak apa, ya, apa, Karantina. karantina Iya, karena jadi Covid. lama di ini gitu, Sesuai persyaratan sesuai negara. persyaratan Heeh, negara, jadi diikutin karantina. ya. Nah, Heeh, ya alhamdulillah sih, berkat ya kerjasama juga bagi teman-teman mungkin ya yang iya saat iya ini S1, kalau mau nyambung S2, S3 ya iya, silakan kalau misal bisa di luar negeri lebih enak karena lebih enak, jejaring itu luar luar biasa, biasa. dan saya ketemu profesor ini waktu pas di Tokyo, Oke, saya kontak beliau, iya, beliau mau dan oke, alhamdulillah, dapat jalan. Nah tahun 2022 sebenarnya saya ingin ngajukan lagi, iya, cuman karena saya ngusulin dana PKKM ya, oke, dananya cukup besar, iya, saya takut nanti nggak concern untuk oke, mengerjakannya, akhirnya saya nggak betul, ikut mungkin tahun depan insyaallah karena kan oke, saya sudah berkurang ya, alhamdulillah sudah ada kehadiran PKMPM, oke, Pusat Kampus Merdeka dan Prestasi Mahasiswa, oke. jadi agak berkurang pekerjaan P2K2. Bapak, pilih ke Mesir, apakah karena belum pernah? Kemudian apakah ingin melihat, kalau ke Mesir tuh, Pak, saya ingatnya Firaun, Pak. Oh jadi ini ya, Boleh, Pak, ke oke, sana sempat nggak ngelihat kuburan Firaun, Pak? heeh, mungkin saya kasih tahu juga ya, saya tahun ini juga pergi ke Prancis ya, Oke, eee, alhamdulillah. ya Jangan program lupa PSG, Pak. Foto di depan, stadion PSG, jumpa oke Neymar, Pak, siap. oke. Jadi memang, ya bayangan orang kan seperti itu, cuman memang saya nggak sempet di Mesir saya hanya, sempat foto di Sungai Nil, Sungai Nil. itu pun ketika di dalam mobil. Di piramida Terus piramida, Pak? nggak sempet, Waduh, karena memang saya di di sana, labor, iya. makanya, kalau diminta saya foto-foto nggak ada foto-foto Iya saya di iya iya, situ. di labor, Terus Pak, juga ya. waktu pas di Prancis, foto Menara Eiffel-nya mana, nggak sempet saya ke sana gitu. Ya karena memang, program kegiatan kan, Program, saya juga iya. kemarin sempat ke Athena kan, conference juga, Athena, Athena di Yunani ya? Yunani, Yunani, betul. benar. Nggak sempet ke mana-mana gitu. Karena memang agendanya bukan jalan-jalan Iya iya, masalahnya. Jadi jalan-jalan mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan dengan keluarga atau ini, oke. itu baru namanya jalan-jalan gitu. Jalan-jalan, Karena iya. kalau memang ini sih, apa, karena kan jadwalnya sangat padat ya, Iya iya. satu. Terus yang kedua, nggak kepikiran mau ke mana-mana Iya, gitu. Nah terus memang yang sibuk ketiga Bapak juga, sih, iya. ketika kita pergi wisata itu, ya kalau wisata itu kan, ya kalau bagi saya ya, itu bukan kemana tempat mau dipergi, tempat Jadi dituju, jadi? tapi dengan siapa pergi. Iya. Nah, jadi Iya iya buat iya. Iya, buat bener. jemloan-jemlowati ya. Iya. Pak, tipsnya bisa tembus dapet itu program World Class Professor itu, tips-tipsnya. Ini perdana Tips ya, perdana, Pak, ya? Bapak betul. dapat? Ya. Ya ini sih, jadi itu bukan, apa ya, bukan proses yang datang seketika ya. Iya iya Jadi memang alhamdulillah saya dari kecil memang suka baca, iya. terus habis itu dan terbiasa menuliskan apa yang Oke dibaca gitu. Jadi oke, memang Bapak suka nulis ya? ya Dari saya suka oke, nulis memang dari sekolah dari dan
dan saya kira itu sesuatu yang alamiah ya, maksudnya itu, Oke, yang bisa siapa orang pun bisa gitu. ternyata Nah ternyata itu memang harus dilatih. harus dilatih gitu. Oke Nah itu yang saya dapatkan, saya mahasiswa, saya suruh baca artikel 1 halaman, oke saya suruh maju ke depan oke, untuk, menjabarkan apa yang telah dibaca, ternyata susah gitu. susah ya. Jadi ternyata ini sesuatu yang harus dipelajari Dan Bapak belajar dan itu? dan itu ya saya belajarnya ternyata nggak saya sadari gitu, saya belajar Oke, itu gitu. ya Jadi ya memang, kalau nggak ada kata terlambat ya, ya ya namanya, kita belajar selama di dunia tuh nggak ada kata ya terlambat ya. ya, betul. Saran saya perbanyak membaca, Oke kemudian yang kedua membaca, oke. terus yang ketiga membaca, Membaca, ya betul. habis itu tuliskan Oke, gitu. saya tahu, saya tebak lagi nih, Pak Doktor adalah penerima beasiswa Dharma Siswa Chevron ya? Wis, Benar, Pak, ya? dahsyat banget ini Saya informannya. tahu, Pak. Humas, Pak, jadi Mas saya ya, tahu itu dapat sekitar di tahun 2000 apa 2001, Pak? 2007. 2007. Nah, saya tahu itu, informasi saya dulu kita ingat bahwa ada namanya, beasiswa Dharma Siswa Chevron, Chevron, Pak, ya, iya, bagi anak-anak Riau yang berprestasi. betul. Oke, saya dapat informasi Bapak dapat beasiswa tinggal pilih mau kuliah di mana, di luar negeri, di Indonesia, atau di Riau, betul, Pak? Betul betul. Tinggal pilih ya, Pak? Iya Kenapa Bapak waktu dapat beasiswa itu milih S1 di Undri, Pak, ya? iya, Benar, kenapa betul. enggak, pilih di luar Riau ataupun di luar negeri? Karena beasiswa itu betul-betul ditanggung dari penyandang dananya, Pak. Ya Eee, saya dulu simpel aja sih, ya, maksudnya saya pada prinsipnya kuliah gitu. kuliah atau Oke kita belajar itu oke sebenarnya di mana aja bisa. oke. Ya Jadi ya boleh sih orang bilang ya kalau saya masih ingat tuh, guru saya tuh waktu sekolah, mutiara itu kalau dimasukkan dalam lumpur, oke. itu dia akan tetap namanya mutiara Mutiara, gitu. Jadi betul, Pak. makanya saya Dan harus diselam tuh, Pak? iya Wow, betul. Nah makanya saya mau belajar, saya mikir, "Ya ngapain sih saya harus repot-repot oke. jauh-jauh?" Gitu, dan alhamdulillah akhirnya dana beasiswa saya bisa lanjut untuk Dharma S2 siswa tuh ya? untuk S2 S2, gitu, UGM, S2 di Pak, ya? UGM. Jadi kan kalau di UGM Oke saya dapat beasiswanya cuma bantu uang kuliah ya. oke. Jadi alhamdulillah jadi dana dana itu dapat biaya hidup, apalagi Jogja murah Oh, kan. iya Jadi iya, benar alhamdulillah benar. banyak banget hal yang bisa saya buat di Oke sana, belajar ke sini untuk ini. Jadi enak lah, jadi oke. ya semuanya ada plus minus. Jadi teman-teman ya jangan berkecil hati ya kalau misalkan ya di Riau, Iya, ya bisa aja kesempatan mana-mana gitu. S1 beasiswa, S2 beasiswa, Beasiswa S3 beasiswa. beasiswa. Alhamdulillah memang berkah, Bapak. Heeh, masyaallah. Masya Allah 3 studi, bidang studi pendidikan, jenjang pendidikan S1 sampai doktor telah dipenuhi. Doktor adalah pendidikan tertinggi seorang Iya, dosen, Pak, ya. siap. Semuanya beasiswa. Kasih tipsnya dong, Pak, bisa dapetin itu. Eee, Kadang mahasiswa, kawan-kawan kita, pengen juga dapat beasiswa, tapi kendala dan mengatasi kendala itu seperti apa, Pak? Iya, tadi ya, betul ya, baca. Kenapa sih saya bilang baca, Ya, karena itu semua kadang-kadang teman-teman itu syaratnya ada, tapi nggak dibaca. Padahal kan oke. makanya itu harus harus benar-benar kebiasaan membaca itu pertama Ya dipupuk dulu. Terus yang ya, kedua adalah sikap ilmiah. oke Jadi saya masih ingat banget saya waktu pas sekolah, itu kelas 1 oke. sikap ilmiah ini harus dimiliki oleh semua orang untuk bisa eksis katanya gitu. Eksis, ya, Iya, karena kan oke di situ sikap ilmiah ya jujur, oke kemudian objektif, oke. kemudian Ya, apa, tidak meremehkan orang lain oke kayak gitu. Jadi dengan adanya itu ya kita banyak belajar gitu, banyak hal oke. yang kita bisa pelajari Iya dan iya, itu akan sangat penting buat penting. kita ya dalam menganalisis misalkan kita buat tulisan ya. Iya Kalau kita punya sikap ilmiah, ini kira-kira ilmiah nggak tulisan iya kita ya iya gitu. iya Ini kira-kira masuk akal nggak ya iya. gitu. Wah, milih Jepang apakah ada dosen pembimbingnya yang menyarankan ke Jepang atau seperti apa? Sebenarnya itu kalau Jepang itu saya by accident sih sebenarnya, Accident? Oh, ya iya. kecelakaan, Pak? Kecelakaan, Pak, ya? Tapi Jadi targetnya berarti ada nih, target target utamanya? target saya waktu itu ke Jerman, Oh, gitu, Jerman? ke ke Eropa ya, Ya, karena saya emang hobi jalan-jalan ya, oke. bukan jalan-jalan kalau orang kan jalan-jalan tuh Ya, makan apa, makan, saya melancong, lebih iya, Pak, ya? kepada Foto, belajar banyak belajar, hal. Jadi oke belajar banyak hal, karena kita oke tahu makanya kan waktu pas saya ke Sorong, saya belajar oke ke Toraja. oke, Toraja itu juga Toraja, hal unik gitu. iya, Ternyata di Halmahera itu mereka untuk mau pesta itu besar-besaran gitu. besar-besaran. Nah, tapi Budaya lagi ya? budaya. Di Toraja
Itu pesta biasa aja, Biasa aja. kematian mereka luar biasa. Oke. Itu suatu hal yang saya ya taunya dulu ya sekilas-sekilas aja kan, Iya ternyata itu beneran real ya iya ketika iya. lihat Lihat langsung, rumah Pak, dan ya? sebagainya dan yang nenek yang sudah, meninggal puluhan tahun Oke lalu oke ternyata bisa foto-foto dan sebagainya, ternyata ada itu, oke bener-beneran ada oke. gitu. Jadi, ya seperti itu Ya, ininya. oke, ada yang menarik nih, Pak, jika kita beralih kepada aktivitas sosial. Saya tahu Bapak RW, bener, Pak? Diulik-ulik semua ya. RW boleh sedikit dong, Pak, RW-nya? Iya, RW, saya di RW di Tua Karya, RW 13. Ya ya begitulah aktivitas RW, Bermasyarakat, Pak, ya? Ngurusin bermasyarakat, masyarakat, ya? ngurusin masyarakat, kalau ya cuman unik sih kita karena memang, di masyarakat kalau ada apa-apa ya kadang-kadang RW, ke Pak, RW ya? dan Oke, RW. sebagainya gitu. Kemarin ada yang terakhir kemarin tuh ada yang sakratul maut gitu kan, Ya, ya mengambil harusnya takziah, Pak, ya? sakratul maut kan untuk membantu dan saya kan bukan orang kesehatan kan, Iya iya. ya kan harusnya dipanggilnya bidan atau dokter atau Atau apa dokter, gitu. ya? Karena kami juga ada bidan di sana, tapi dipanggilnya Pak RW. Jadi Pak RW, saya ya. juga bingung, waktu itu saya nggak ada lagi di rumah gitu, saya Iya sama istri, "Kenapa saya?" gitu yang dipanggil iya iya. gitu, "Bilang panggil bidan coba," Iya iya. gitu, biar tahu kan misalkan ditalkin dan Iya iya. sebagainya. Karena saya nggak tahu jangan-jangan itu bukan sakratul maut kan, Iya jangan-jangan iya. itu ya ayan atau apa penyakit yang kita Iya. nggak ketahui gitu. Artinya memang RW harus, siap berkorban untuk melayani masyarakat Bet sekitar, Pak, ya? betul, dan Oke, Pak. itu memang luar biasa perjuangannya. Saya nggak tahu nih periode kedua saya mau apa enggak. Oke. Oke, Pak, sesi penutup terakhir Iya. boleh dong, Pak, karena Bapak, S3 di Jepang, untuk ikut kompetisi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kan ada banyak jenis programnya, Pak. Mhm, Pakai bahasa Jepang, Pak. eee, Sesi penutup kita di podcast siang hari ini. "Hai, watashi wa Indra desu. Ima, watashi wa" susah mah kalau jadi pakai bahasa Jepang, saya udah lupa bahasa Jepang. Jadi, intinya Sia teman-teman semua, semangat semangat. semuanya, terus perbaiki diri ya. Jadi, MBKM ini, banyak banget kegiatan-kegiatan positif Oke yang, bisa teman-teman pelajari ya, mulai dari magang, oke. studi independen, kemudian pertukaran Iya, mahasiswa, kemudian kewirausahaan, proyek sosial, oke. kemudian, Wis, desa, desa. kemudian riset ya, dan Guru juga juga ada, Pak, kampus ya? mengajar, Program kampus kampus mengajar itu mengajar. yang seperti guru, Pak, ya? Iya, Oke. betul. Dan itu, meningkatkan, eee, soft skill ya Oke, teman-teman benar. semua yang untuk bagaimana bersiap untuk karir ke depannya. Nah, Oke. karir tidak melulu harus kerja ya teman-teman Iya semua ya. iya. Teman-teman juga bisa menjadi wirausahawan muda, menjadi orang-orang yang nantinya mempekerjakan banyak orang dan juga memperbaiki ekonomi bangsa kita ya. Karena Oke, salah benar. satu cara untuk memperbaiki ekonomi kita adalah majunya UMKM, Oke, majunya betul wirausaha. betul. Apalagi kita bonus demografi sangat besar sekali, Oke, teman-teman saya harapkan juga ikut bisa menjadi wirausaha. Nah, yang ketiga juga pilihannya melanjutkan studi ya. studi ya. Jadi, kalau nggak ada yang melanjutkan studi itu otomatis tidak ada lagi yang melanjutkan akademisi ya di Iya bidang akademik. iya Jadi teman-teman kalau memang bisa ada kemungkinan dapat beasiswa, silakan iya ambil di luar Pulau Sumatera ya, iya biar bisa iya. teman-teman Itu saran perhatikan Pak Dokter ya, ya. perhatikan apa-apa saja, yang ada di sana tidak hanya belajar tentang, materi di kuliah, tapi juga budaya, sosial, adat istiadat, kebinekaan dan sebagainya. Terlebih lagi kalau memang bisa ke luar negeri, itu lebih bagus lagi Amin dan amin, mahasiswa teman-teman nih dapat bisa dapat itu. network ya, jaringan yang Oke. sangat luas sekali sedunia. Alhamdulillah Pak Dokter ada alumni kita yang, dapat beasiswa LPDP di Iya, Inggris. Tatum Derin ya, Tatum heeh. Derin kami ucapkan selamat, semoga lancar kuliah dan Mhm. studinya. Oke kawan-kawan, demikian dari sesi podcast siang hari ini bersama Pak Dokter Indra Purnama, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada sobat muda Unilak yang membutuhkan informasi kompetisi, beasiswa, kewirausahaan, bisa langsung datang ke Pak Indra maupun datang ke kantor P2K2 Unilak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.